Shalom, hari ini harinya Tuhan. Bersama saya, Pendeta Nelson Sembiring dari GKRI Injili Misi Agape Padang Bulan Medan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita akan belajar satu bagian kebenaran firman Tuhan dengan tema kenaikan Kristus yang terambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Bapak Ibu Saudara, banggakah Anda menjadi seorang yang beragama Kristen, menjadi seorang pengikut Kristus? Seharusnya kita adalah orang yang paling bangga mengenal, mengikut Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Mengapa demikian? Setidaknya ada 4 hari libur di dunia karena Yesus Kristus. Yang pertama, ketika ia lahir, itulah yang kita kenal dengan peristiwa Natal. Maka dunia libur, terlepas dari apakah dia orang percaya atau tidak, tetapi dunia libur untuk menghargai hari kelahiran tersebut. Selanjutnya, ketika Kristus naik ke atas salib, itulah yang kita kenal dengan istilah Jumat Agung, maka dunia juga libur. Selanjutnya, ketika Kristus Tuhan bangkit dari antara orang mati sebagai yang sulung di hari Minggu pagi, maka kita kenal istilah Minggu Paskah, dan dunia juga libur. Bahkan sepanjang 1 tahun ada 52 minggu, maka ke-52 minggu tersebut adalah hari libur. Artinya dunia libur dan mengakuinya, terlepas apakah dia orang percaya atau bukan. Bahkan selanjutnya, setelah ia bangkit, maka ia naik ke surga. Pada hari Kamis, kita kenal dengan nama istilah Kamis Kudus, kenaikan Kristus, dan ternyata dunia juga libur. Bapak Ibu Saudara, hanya tinggal satu yang kita nantikan, ketika ia akan datang kembali menjemput orang-orang percaya. Tidak penting apakah itu libur atau tidak, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita telah mempersiapkan diri kita untuk menantikan Kristus Tuhan sebagai pengantin pria yang akan membawa kita ke sorga, tempat kebahagiaan untuk selama-lamanya. Maka saya akan katakan, saya bangga menjadi pengikut Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, peristiwa kebangkitan hingga kenaikan Yesus Kristus merupakan satu rangkaian peristiwa yang menjadi dasar iman bagi orang Kristen untuk tetap memiliki satu pengharapan akan hidup yang kekal ketika ia datang kembali sesuai janjinya. Oleh karena itu, ada pihak yang berusaha mengaburkan tentang kebangkitan itu sendiri, sesuai dengan dusta Mahkamah Agama yang meminta agar memberikan kesaksian bahwa tidak pernah ada kebangkitan, tetapi murid-muridnya lah yang telah mencuri mayat Yesus agar seolah-olah ia bangkit seperti yang ia katakan sebelum kematiannya. Matius pasal 28 ayat yang ke-13. Tetapi faktanya memang Yesus benar-benar bangkit, dan sebelum ia terangkat ke sorga, ia menampakkan dirinya kepada banyak orang selama 40 hari. Jadi peristiwa kenaikan Yesus ke sorga bukanlah suatu opini atau fiksi seperti yang dikatakan oleh seorang tokoh Rocky Gerung bahwa kitab suci adalah fiksi, tetapi
kenyataannya bahwa kebangkitan, kenaikan ke sorga adalah suatu fakta karena ada banyak bukti dan saksinya. Kita akan melihat bagian yang pertama. Ada beberapa pertanyaan dan pernyataan seputar kenaikan Yesus ke sorga. Dalam suatu diskusi tentang kenaikan Yesus, ada peserta bertanya dan memberi pernyataan atau pendapat sebagai berikut. Yang pertama, ketika Tuhan Yesus sampai di sorga, maka ia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Berarti di sorga ada berapa takhta atau ada berapa kursi? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, ketika Yesus akan terangkat ke sorga, siapakah yang berada di sorga? Pertanyaan ketiga atau pernyataan ketiga, ketika Yesus sampai di sorga, maka ia mengutus Roh Kudus. Berarti di sorga tinggal Tuhan Yesus dan Allah Bapa. Pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan seperti ini juga mungkin sering muncul di benak kita, tetapi tidak pernah kita mempertanyakannya. Bapak Ibu Saudara, kita akan membahas pertanyaan dan pernyataan yang ada dalam diskusi tersebut. Yang pertama, makna duduk di sebelah kanan. Kata duduk dalam hal ini tidak menunjuk pada posisi badan, berdiri, rebah atau duduk, tetapi artinya berkuasa. Duduk artinya berkuasa. Demikian juga kata kanan tidak menunjuk pada posisi kanan, kiri, atas atau bawah, tetapi maknanya adalah kemenangan. Kata kanan artinya adalah kemenangan. Berkuasa artinya ia memiliki kuasa baik di dunia, demikian juga di sorga. Kanan yang berarti adalah kemenangan. Kalau misalnya ada sebuah pernyataan, pasukan itu sedang menduduki daerah perbatasan, tentu artinya duduk bukan berarti duduk-duduk di daerah perbatasan, tetapi artinya menguasai daerah tersebut. Demikian juga ketika ada kata kanan, maka kita tidak langsung berpikir masalah kanan, kiri, muka, belakang, atas, bawah, tetapi kanan melambangkan kemenangan. Seperti yang dikatakan di dalam Mazmur 118 ayat 16. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Demikian juga Keluaran 15 ayat 5. Tangan kananmu Tuhan mulia karena kekuasaanmu, tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Demikian juga Mazmur 20 ayat 7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Jadi itulah makna duduk di sebelah kanan, bahwa Kristus berkuasa dan telah mengalami kemenangan. Makna yang kedua tentang duduk di sebelah kanan. Istana Raja Daud berada di sebelah kanan bait Allah. Seperti yang tertulis di dalam Mazmur 110 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Bahwa kerajaan yang dipimpin Daud bisa terpecah-pecah, bisa hancur, tetapi dari keturunan Daud akan lahir raja yang kekuasaannya takkan pernah berakhir selamanya. Itulah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Demikianlah makna tentang duduk di sebelah kanan Bapa di surga. Pertanyaan kedua, ketika Yesus akan terangkat ke sorga, siapakah yang berada di sorga? Apakah sorga kosong? Sekaligus kita menjawab pertanyaan yang ketiga, ketika Yesus sampai di sorga, maka ia mengutus Roh Kudus. Berarti di sorga tinggal Tuhan Yesus dan Allah Bapa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus,
ketika firman keluar dari Allah, Yohanes pasal 8 ayat 42. Ketika firman menjadi manusia, Yohanes 1 ayat yang ke-14. Firman itu tetap kekal bersama-sama dengan Allah. Selama firman atau Yesus, sebab Yesus adalah nama kemanusiaan daripada firman itu sendiri. Ketika firman atau Yesus menjalankan misinya di dunia sampai akhirnya kembali ke sorga, firman Allah tetap bersama dengan Allah di sorga. Demikian juga ketika Roh Kudus diutus Bapa ke dunia, Roh Kudus tetap kekal bersama-sama dengan Allah di sorga. Sebab di dalam Allah selalu berdiam Roh-Nya dan juga berdiam firman-Nya. Dan ingat bahwa Allah tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, demikianlah penjelasan singkat berkaitan dengan pertanyaan tentang Kristus Tuhan, firman dan Roh Kudus itu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita melihat bagian yang kedua, fakta kenaikan Yesus ke sorga, sehingga akhirnya kita bisa memastikan bahwa ini bukan cerita semata, bukan fiktif, opini, tetapi sungguh-sungguh fakta yang telah terjadi. Sebab ada banyak bukti, ada banyak saksi yang menyaksikan kenaikan Kristus Tuhan ke sorga. Fakta yang pertama, Yesus memberitahu kenaikannya. Yohanes 14 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Bahwa Yesus selalu memberitahukan atau menubuatkan segala sesuatu yang akan terjadi dengan dirinya, termasuk kenaikannya ke sorga. Itu diceritakan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Fakta yang kedua, ada banyak saksi mata. Berdasarkan Alkitab, kesaksian menjadi sah jika ada 2 atau 3 orang bersaksi. Ulangan pasal 19 ayat 15, atau 1 Timotius 5 ayat 19, atau 2 Korintus 13 ayat 1. Ketika Tuhan Yesus terangkat ke sorga, ada 11 murid yang menyaksikannya. Kisah Para Rasul 1 ayat 9. Maka saksi tentang kenaikan Kristus lebih dari syarat sahnya suatu kesaksian, sehingga tidak ada yang dapat membantah kenaikan Tuhan Yesus, terkecuali kelompok-kelompok yang dari awal tidak meyakini Yesus adalah Tuhan. Fakta yang ketiga terjadi pada siang hari. Kisah Para Rasul 1 ayat 9. Tidak ada kata siang yang dicatat di dalam ayat-ayat tersebut. Tetapi ketika dikatakan awan menutupnya dari pandangan mereka, maka jelas kejadian tersebut terjadi di siang hari. Sesuatu yang terjadi di siang hari tentu lebih jelas dan nyata terlihat daripada kejadian di malam hari. Fakta keempat terjadi di tempat terbuka. Lukas pasal 24 ayat 50. Yesus terangkat ke sorga di Bukit Zaitun, daerah Betania, sekitar lebih kurang 1,5 kilometer dari kota Yerusalem. Artinya bahwa kenaikan Yesus Kristus jelas terlihat di alam terbuka, sehingga memungkinkan tidak hanya disaksikan oleh rasul-rasulnya, tetapi juga oleh orang lain yang berada di sekitarnya. Fakta berikutnya kelima, Roh Kudus mengkonfirmasi. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Sebelum Yesus naik ke sorga, ia mengatakan bahwa setelah ia naik ke sorga, maka Roh Kudus akan diutus Bapa menyertai setiap orang percaya. Yohanes 14 ayat 1 ayat 16. Dan buktinya bahwa jemaat yang berkumpul diceritakan di dalam kisah para rasul tersebut, mereka melihat Roh Kudus seperti lidah api, dan semuanya dipenuhi dengan Roh Kudus. Artinya Roh Kudus turun sesuai dengan janji Kristus. Selanjutnya,
fakta berikutnya, fakta ke-6, disaksikan oleh 2 orang malaikat Tuhan. Kisah Para Rasul 1 ayat 10 sampai 11. Sebagaimana kelahiran dan kebangkitannya, maka kenaikannya ke sorga juga disaksikan oleh malaikat Tuhan. Dan bagian yang ketiga, menjadi penting kita mengetahui tujuan kenaikan Yesus Kristus. Apakah tujuan dia naik ke sorga? Yang pertama, menyediakan tempat bagi orang percaya. Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Bapak ibu saudara, ketika Kristus naik ke surga, maka dia sedang mempersiapkan satu tempat sebelum ia datang kembali ke tengah-tengah dunia untuk menjemput orang-orang percaya. Maka menjadi penting bagi kita mempersiapkan diri bahwa ketika Kristus datang untuk kedua kalinya, maka kita dibawa ke satu tempat, itulah rumah Bapa, dan kita akan bersama-sama dengan dia untuk selama-lamanya. Itulah tujuan kenaikan Kristus yang pertama. Tujuan yang kedua, untuk datang kembali. Ada sebuah pujian berkata, ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Bapak ibu saudara, bahwa ketika ia naik, maka tujuannya adalah untuk datang kembali ke tengah-tengah dunia. Kapan waktunya? Tidak ada seorang pun yang tahu. Yang terpenting, jangan pikirkan kapan ia datang, tapi pikirkanlah kapanpun ia datang, aku telah siap sedia. Kita akhirnya tiba pada satu kesimpulan. Jadi peristiwa kenaikan Tuhan Yesus bukanlah cerita fiktif tanpa bukti, tetapi merupakan fakta yang disertai bukti-bukti nyata, sehingga tidak dapat disangkal kebenarannya. Andai kata itu hanya sekedar bualan semata, maka komunitas Kristen pada zaman itu akan berakhir. Tetapi kenyataannya jumlahnya semakin besar dan menjadi pemeluk agama terbesar di dunia sampai hari ini. Biarlah kita sebagai orang Kristen semakin menaruh pengharapan kita kepada Kristus, sehingga kehidupan yang terkadang terasa berat tidak membuat kita menjadi lemah. Sebab ada satu harapan yang jauh lebih besar dari semua kesusahan dan penderitaan yang kita alami saat ini. Itulah hidup yang kekal bersama Yesus Kristus Tuhan kita di sorga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.